Mari kita satukan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, bersabdalah Tuhan pada minggu pagi ini Tuhan, kami mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini hari yang merupakan kebahagiaan bagi kita, bahwa firman Tuhan adalah suatu yang wajib. Saya katakan wajib kita lakukan bagi orang percaya. Judul firman Tuhan dan temanya pada hari ini adalah jalan yang sempit. Saya ulang lagi, jalan yang sempit. Kekristenan harus dibangun di dalam suatu perjuangan. Kekristenan adalah suatu tantangan dan pilihan. Kekristenan bukan sekedar follower atau ikut-ikutan. Kekristenan adalah suatu penentuan sikap hidup menuju kerajaan sorga yang kekal, bukan menetap di bumi. Dan pada akhirnya semua manusia akan menghadap Halik, alam semesta dan kerajaan sorga. Dan semua manusia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya selama dia hidup. Oleh karenanya firman Tuhan yang menjadi landasan firman Tuhan pada hari ini adalah Matius 7. Ayatnya yang ke-12 sampai 14. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai 14. Matius 7 ayat yang ke-12 sampai 14. Jika sudah katakan amin. Oke. Mari kita bangkit berdiri supaya firman ini diingat seumur hidup. Secara psikologis, kalau kita berdiri membacakan firman, kita akan meresap menjadi rema bagi kehidupan kita. Judul perikopnya adalah jalan yang benar. Saya akan bacakan ayat yang ke-12. Saudara baca ayat 13 dan 14, kita baca bersama-sama. 1. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah dalam pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang melalainya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Silakan duduk. Firman Tuhan pada hari ini bicara jalan yang sempit. Secara konteks sebelum saya menyampaikan materi khotbah, latar belakang dari firman Tuhan Matius 7 adalah akhir daripada khotbah Yesus di bukit. Akhir daripada khotbah Yesus di bukit. Kita lihat dari Matius pasal 5, Tuhan sudah menyatakan khotbahnya begitu banyak. Dimulai dengan kata berbahagialah bagi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan puaskan dia. Berbahagialah yang orang yang miskin di hadapan Tuhan, dan seterusnya. Dan banyak sekali khotbah-khotbah Tuhan dan perumpamaan di atas bukit. Tuhan memberikan aturan main. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan. Tuhan memberikan rewards bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan memberikan juga hukuman bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan memberikan option. Saya ulang lagi, Tuhan memberikan option. Pilihan bagi orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Secara konteks pada saat itu ada dua tipe manusia. Ada dua tipe manusia yang mendengar khotbah di atas bukit.
Ada satu orang yang follower, hanya ikut-ikutan dan ingin mendengar firman Tuhan. Tapi dia tidak mau melakukannya dan dia tidak peduli. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu masih menguji Yesus sebagai Mesias. Siapa Yesus yang menyampaikan firman Tuhan? Kalau kita ingat, beberapa firman Tuhan adalah apografa, beberapa kutipan dari sebuah kitab perjanjian lama, beberapa diambil. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu melihat apa yang disampaikan Yesus, apakah itu merupakan jawaban? Apakah itu solusi kehidupan? Apakah itu masih menanti daripada hanya sekedar firman saja? Itulah latar belakang tipe pertama. Tapi manusia yang kedua adalah tipe manusia kedua adalah menanti dari khotbah, dari firman Tuhan yang disampaikan Yesus di atas bukit adalah menunggu. Dan pasti apa yang menjadi solusi kehidupan bagi orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Bagi orang yang percaya Yesus sebagai Mesias pada saat itu, penuh harapan dan penuh sukacita dan percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan Yesus di atas bukit mempunyai kekuatan dan kuasa. Karena ada rewards dan ada punishment. Oleh karenanya Tuhan memberikan tantangan di Matius pasal 7. Matius 7 ayat 13-14 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ini tipe orang yang pertama, orang yang tidak mau susah, orang yang tidak mau berjuang. Saya katakan orang yang mau instan saja. Dan dia mau menguji firman Tuhan. Yang lebih parah, banyak orang pada hari ini, banyak orang yang mau mencobai firman Tuhan. Inilah tipe orang yang pertama. Tetapi tipe yang kedua, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Zoe aimios dalam bahasa Yunaninya, menuju jalan yang menuju jalan kepada kehidupan. Zoe aimios. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya katakan sedikit, kata firman Tuhan, orang yang mendapatinya. Ada dua yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, banyak orang percaya pada konteks hari ini. Dia percaya kepada Yesus. Dia sudah dibaptis. Dia sudah ikut katekisasi. Dia anggota gereja. Dia hamba Tuhan. Tapi semuanya dengan motivasi yang tidak benar. Dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia melakukan apa yang menjadi keinginan dia. Dia mencari popularitas di balik firman Tuhan. Dia mencari kekayaan dari gelar sebagai hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 7 ayat 22 dikatakan. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul. Banyak pengajar-pengajar palsu yang muncul. Banyak hamba-hamba Tuhan yang palsu yang muncul. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah memprediksi. Dan Tuhan tahu karena dia adalah omniscience dan omnipotensi. Dia tahu bahwa nanti ada nabi-nabi palsu yang mencari keuntungan, popularitas, kekayaan. Dan inilah nabi-nabi palsu di akhir zaman.
tipe orang yang memanfaatkan firman Tuhan. Saya katakan, memanfaatkan firman Tuhan. Mereka adalah penyesat-penyesat. Seolah-olah mujizat itu daripada Tuhan. Seolah-olah kuasa itu daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya bukan daripada Tuhan. Mereka ambil daripada iblis. Saya mau katakan, banyak. Saya katakan tidak sedikit. Banyak. Ya. Di Afrika sana banyak. Fudu-fudu. Ilmu kuasa gelap. Yang daripada iblis. Oleh karenanya saya mau katakan, di akhir zaman ini nanti, di zaman akhir maksud saya, banyak penyesat-penyesat yang mencari keuntungan, yang mencari popularitas, yang mencari kekayaan di balik firman Tuhan. Maka oleh karenanya saya katakan, banyak orang yang menuju jalan kebinasaan. Dikatakan tadi Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak. Saya katakan banyak. Orang yang tidak mau diuji Tuhan. Ini tipe yang kedua. Tadi saya bilang hamba Tuhan. Sekarang tipe manusia orang percaya. Banyak orang yang tidak mau diuji Tuhan. Banyak orang yang tidak mau dibentuk Tuhan. Banyak orang yang tidak mau dipakai Tuhan. Saya sungguh sedih saya lihat. Ya saya katakan banyak orang yang mau instan. Menuju kepada kekekalan. Mana bisa? Pada firman Tuhan kita dibentuk seperti emas yang murni. Apakah kita ini bangunan Tuhan? Apakah kita ladangnya Tuhan? Kita ini adalah bangunan Tuhan. Kita ini baitnya Allah, katakan amin. Tubuh ini adalah bait Allah. Tapi bagi orang Kristen berapa banyak yang mengatakan saya adalah bait Allah. Siap-siap diuji. Siap-siap dipakai Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya mengatakan saya siap diuji. Saya siap dipakai Tuhan. Amin. Banyak orang yang penting aku ikut Tuhan Yesus, aku dapat berkat Tuhan Yesus. Makanya saya katakan banyak penyesat-penyesat orang yang bicara berkat. Berkat itu pasti ada. Karena ada Tuhan katakan Immanuel, Allah menyertai bagi orang yang mau dibentuk, bagi orang yang bersama Tuhan, bagi orang yang mau dipakai Tuhan, bagi orang yang dijadikan dirinya adalah ladang Tuhan, bagi dia yang mau dibentuk Tuhan, katakan amin. Tuhan akan menyertai. Tapi saya mau tanya, berapa orang Kristen di muka bumi ini yang siap dipakai Tuhan? Yang siap jadi murid Tuhan? Konteks Matius 7 adalah tantangan yang diberikan Tuhan setelah orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi mendengar firman Tuhan di atas bukit. Maukah mereka jadi murid Tuhan? Itu persoalan. Nah sekarang kalau kita tanya kembali kepada zaman hari ini, di zaman akhir ini, berapa banyak orang yang mau jadi murid Tuhan? Kekristenan bukan sekedar follower. Saya sering melihat di mobil, kaca mobil di belakang, I follow Jesus. Banyak orang mengatakan saya pengikut Yesus, betul kan? Tapi tidak ada pernah saya lihat, saya mengenal Yesus, saya dipakai Yesus, saya ladangnya Tuhan. Saya adalah tubuhnya Tuhan, saya adalah baitnya Tuhan. Berapa banyak orang yang Kristen mengatakan saya adalah baitnya Tuhan. Berani gak kita mengatakan saya adalah baitnya Tuhan? Saya siap dipakai Tuhan. Saya adalah muridnya Tuhan. Katakan amin. Di zaman akhir ini saya mau katakan, cukup mengerikan. Saya katakan cukup mengerikan. Jika ada orang Kristen tidak membawa jiwa kepada Tuhan satu orang pun.
Saya mengatakan kepada mahasiswa saya kemarin, dalam mata kuliah strategi pengabaran Injil, penginjilan atau pengabaran Injil bukanlah pada saat di gereja ke gereja atau tembok gereja. Pengabaran Injil atau penginjilan bukan pada saat KKR. Namanya juga KKR, kebaktian kebangunan rohani. Orang yang sudah percaya dibangun supaya dia jadi murid Tuhan. Tetapi penginjilan adalah kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Atau dia sudah percaya Yesus tapi dia belum mengikuti Yesus secara sungguh dan menjadi murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Itu namanya baru penginjilan. Kalau Anda pergi penginjilan dari gereja ke gereja, dari tembok gereja, ya membawa kur. Ya, sering saya lihat dengar katanya tim evangelisasi. Saya kadang-kadang ketawa lihat kata tim evangelisasi. Terus saya tanya, kau sudah penginjilan kemana? Oh, ke gereja itu, cabang gereja ini, satu sinode. Aduh Tuhan Yesus, itu bukan evangelisasi. Kata evangelisasi adalah kata penginjilan, kabar baik adalah pada pribadi-pribadi. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus juga menggambarkan kepada pribadi-pribadi. Katakan amin. Coba saya mau jujur. Dari setiap KKR, Benny Hinn pun sudah menyatakan itu. Dari setiap dia bikin KKR, ribuan orang yang datang. Yang bertobat berapa orang? Yang setia ikut Tuhan Yesus berapa orang? Yang betul-betul jadi murid Tuhan Yesus berapa orang? Tetapi orang yang penginjilan pribadi seperti yang saya lakukan di pedalaman-pedalaman. Dan hasilnya, satu kampung bertobat dan mereka mendirikan gereja. Dan dari mereka ada yang jadi murid Tuhan. Dan mereka jadi pastor atau jadi pendeta. Itu jauh lebih efektif kalau kita lakukan pengabaran Injil seperti itu. Katakan amin. Hari ini orang mau katakan, aku kembali kepada kita. Aku murid Tuhan. Aku baiknya Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Tapi nyatanya nol, saya katakan. Saya ulang lagi, saya katakan nol. Kalau kita hanya berkutat dengan persoalan hidup kita hanya berkutat dengan masalah kehidupan kita berkutat dengan harta kekayaan kita berkutat dengan pekerjaan kita, katakan amin. Karena kehidupan kita hanya menumpang di bumi ini, katakan amin. Amin. Berapa tahun kita hidup? 70 tahun. Selebihnya berapa tahun? 80 tahun. Selebihnya adalah udah lepas. Saya aja belum sampai 70 tahun sudah merasakan lepas. Selagi kita bisa bernapas, kairos. Saya ulang lagi, selagi kita bernapas, kairos. Hei, semua umat Kristen dimanapun kau berada, lakukan firman Tuhan. Berapa jiwa yang kau sudah bawa di hadapan Tuhan? Tuhan gak tanya berapa mobilmu, berapa pangkatmu, berapa gelarmu, apa jabatanmu. Sudahkah kau menjadi siap, menjadi murid Tuhan? Sudahkah kau melakukan firman Tuhan? Katakan amin. Coba kita lihat Matius pasal 5, di mana mulainya khotbah Tuhan di atas bukit. Mari kita coba lihat. Apa judul perikopnya? Khotbah di bukit. Dimulai ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Dan selanjutnya sampai pasal 7. Tuhan sudah memberikan rambu-rambu. Tuhan sudah memberikan perintah. Tapi berapa banyak yang mengaku dirinya orang Kristen yang sudah melakukan firman Tuhan? Amin. Kalau mau jujur
jujur, kalau semua orang Kristen mengaku dirinya orang Kristen, saya mau katakan Indonesia ini aman. Enggak susah mendirikan gereja. Kenapa? Orang Kristennya susah. Karena orang Kristen tidak bersatu. Karena perjuangannya tidak signifikan. Saya melihat di negara yang bukan negara yang seperti kita, Pancasialis katanya. Mereka adalah negara-negara Islam. Saya katakan negara Islam. Saya sudah pergi ke sana dan saya lihat mereka. Mereka begitu militan. Salah satu murid saya, anak rohani saya, di negara Islam. Saya katakan di negara Islam. Waktu sebelum COVID-19, itu mulai dari Senin sampai hari Minggu, ibadah terus. Senin sampai Minggu ibadah. Dan mereka komsel di setiap rumah tangga jemaat. Dan mereka punya program untuk penginjilan ke kampung-kampung. Bukan kepada gereja, ke kampung-kampung. Ke pedesa-pedesaan. Mereka militan. Pada negara itu bukan negara orang yang percaya kepada Kristus. Tapi mereka begitu militan. Tapi saya sedih di Indonesia ini. Kita banyak terkotak-kotak dengan sinode gereja, dengan lambang gereja, dengan merek gereja. Kita terkotak-kotak dengan doktrin gereja. Apalagi gereja suku. Saya katakan gereja suku. Kita masih bangga dengan nama gereja. Coba lihat Anda kalau pergi ke Mesir sana. Begitu banyak orang yang sekarang bertobat. Banyak orang yang dibaptis. Tapi di Indonesia, hari ini saya mau katakan ini sudah zaman akhir. Mari kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kembali ke Matius pasal 7. Dikatakan ayat 13, masih di ayat 13. Karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan. Orang yang mau instan, yang tidak mau diuji, ada masalah kehidupan, dia lari dari Tuhan dan dia tidak mau ikut Tuhan, dia tidak mau dibentuk, tidak mau jadi murid Tuhan. Saya katakan engkau akan menjadi binasa. Oh keras Pak Pendeta, iya ini firman. Karena di akhir ini adalah tantangan dari sekian khotbah Tuhan di atas bukit. Orang yang tidak mau, orang yang tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang tidak mau dipakai hamba Tuhan. Saya bilang kepada katekisasi kemarin kepada anak remaja, di kitab Wahyu ada 7 tipe jemaat gereja. Tetapi ada satu jemaat yang Tuhan tidak kenai hukumnya, yaitu jemaat Philadelphia. Apakah kita masuk dalam tipe jemaat Philadelphia? Yang tidak kena orge, kata bahasa Yunani, tidak kena murka Tuhan. Tetapi dari 5 jemaat itu, Tuhan tegur. Sekalipun mereka masuk surga pada akhirnya, tetapi mereka akan mengalami penderitaan dan pencobaan dan masalah yang begitu berat. Ada pepatah mengatakan, apa? Bersakit-sakit dahulu. Itu pepatah yang luar biasa. Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Tapi oleh anak-anak zaman sekarang berbeda. Bersenang-senang dahulu, bukan. Bersenang-senang dahulu masa remaja, kaya raya di kemudian hari. Itu gimana caranya? Ya, kan ada anak muda bilang begitu. Pak pendeta kuno, Pak dosen kuno. Ini waktu saya ngajar di kelas teologi, dikatakan kuno Pak dosen.
Saya pernah mengajar filsafat ilmu. Ya di suatu sekolah ya Bu. Saya bilang begini. Pak dosen terlambat sudah. Kenapa nak? Saya bilang. Bapak tahu sekarang itu pepatah sudah diganti. Apa kata? Bersenang-senang sekarang. Kaya raja di kemudian hari katanya. Saya bilang dari mana jalannya? Ya ikut Tuhan kita akan menerima kekekalan. Kita akan menerima mahkota. Paulus sudah katakan. Ingat Paulus. Ada 3 yang dia contohkan. Yang pertama apa? Prajurit. Yang kedua sebagai olahragawan. Yang ketiga apa? Prajurit, olahragawan, petani. Yes, saya lupa itu petani. Ulang lagi. Paulus menggambarkan di Korintus apa? Sebagai prajurit. Terus sebagai olahragawan. Terus sebagai apa? Petani. Dan waktu dia dipanggil Tuhan apa dikatakan? Dia waktu mau meninggal dipanggil Tuhan apa dia bilang? Aku telah mengakhiri pertandingan. Aku menerima apa? Mahkota. Aku telah mengakhiri pertandingan katanya. Sebagai prajurit, sebagai olahragawan, sebagai petani dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan. Saya mau tanya, berapa orang Kristen yang sudah jadi prajuritnya Tuhan? Halo? Berapa orang Kristen yang sudah jadi olahragawannya Tuhan? Berapa orang Kristen yang sudah menjadi petaninya Tuhan? Menjadi ladangnya Tuhan? Jangan kau katakan nanti sudah meninggal. Kau bikin ninisan. Aku telah mengakhiri pertandingan. Kapan kawan ini bertanding? Saya sering lihat nisan-nisan orang Kristen kuburan di pemakaman. Ya. Ada lagi tulisan yang indah, Filipi 1 ayat 21. Itu sering saya lihat. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kapan kamu hidup bagi Kristus? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Saya mau tanya, berapa kau sudah serahkan di hidupmu dan hartamu untuk Tuhan? Cuma dia gak jauh dari kuburan. Dia jauh dari kuburan. Mungkin saya juga loncat kali ya. Orang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Kapan dia bertanding? Terus karena bagiku hidup adalah Kristus. Betul gak? 2 ayat ini kan sering kan? Rest in peace. Wah. Sekarang lagi tambah lagi. Rest in heaven. Wah. Ada lagi yang lagi. Peace in heaven. Kapan kawan ini peace in heaven? Orang itu di bumi dia berantem terus sama istrinya. Iya, apalagi maaf yang dari daerah timur ya. Ya maaf ini saya kan maaf, tapi ya enggak ya, semua udah banyak bertobat. Iya. Ya, kurang ajar kau kenyataan. Udah banyak bertobat dan saya banyak murid ya, mahasiswa saya. Ya. Kalian yang dari barat jangan sombong ya. Saya pernah bilang begini. Bapak, dia sudah tenang sekarang. Peace in heaven. Saya bilang, berdamai di sorga. Orang di bumi aja gak pernah berdamai. Banyak musuhnya. Berantem melulu. Gimana mau berdamai di sorga? Betul gak? Kalau kita mau berdamai di sorga, kita belajar berdamai di bumi. Orang di bumi aja banyak lawannya. Musuhnya banyak. Sama saudara iparnya aja dia marah. Dia benci. Berapa banyak orang keluarga Kristen gara-gara apa tuh? Warisan kah? Atau apakah? Saudara ipar bermusuhan. Gimana mau katakan rest in peace? Apalagi? Rest in heaven. Aduh saya bilang, kapan lu berdamai? Lu aja gak pernah berdamai, betul gak? Jangan kita ngarang-ngarang dengan kata-kata indah. Saya nggak yakin masuk surga kalau orang yang begini nih. Lepas enggak, bertobat enggak, saya bilang. Kalaupun masuk surga itu karena kasih karunia Tuhan saja. Itu pun paling di emper-emperan, hampir pinggir-pinggir surga. Saya bilang. Nah, itu
Nah, kembali kepada firman Tuhan Matius 7 ayat 14. Ini yang terakhir khotbah saya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju apa? Soy ainios. Sempitlah jalan yang menuju apa? Soy ainios. Kehidupan di sini adalah bicara soy. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Sedikit, saya katakan sedikit. Berarti masuk surga banyak gak? Sedikit. Orang yang mau dibentuk, orang yang mau dipakai Tuhan, baru dimarahin aja terus ngambek. Sadar bertobat yang baru kemarin Pak dosen terus ngambek. Lebih baik dimarahin untuk kebaikan daripada dijemit. Betul. Karena Ibrani 12 ayat 5 dan 6 salah seorang bacakan. Kita lebih baik dibentuk Tuhan. Saya belum selesai nih. Ini masih panjang, kira-kira 60 menit lagi. Jadi Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Salah seorang membacakan. Ayat 5 dan 6. Coba cepat. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Kalau kau betul mau jadi masuk surga ini, ya dikit-dikit cengeng, ada masalah, kurang uang, Tuhan, lu nggak punya uang, Tuhan lu nangis. Kerja, katakan betul, amin. Kalau nggak punya uang ya kerja, lu koreksi dong, evaluasi, kenapa lu miskin, betul gak? Emang yang kasih miskin Tuhan karena kamu malas. Gak ada manusia bodoh, betul gak? Setuju gak? Gak ada manusia bodoh, tapi yang ada manusia malas. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Tolong salah seorang baca yang keras, yang kuat suaranya. Berdiri. Suaranya yang keras dan berdiri. Oke. Seperti pengibar bendera, ayo. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Ayo. Dan sudah lupakanlah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anaknya. Anak. Tuhan akan menghajar, amin. Tuhan akan menyesah jika dia diakui sebagai anak. Jadi kekristenan bukan sekedar duduk tenang santai-santai di gereja dengan AC yang dingin. Kekristenan harus dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau lembek-lembek aja, kalau mau diakui anak tadi, hai anakku, kata Tuhan. Jangankan saudara, sebelum saya sampaikan firman ini duluan yang sudah dihajar Tuhan, sudah dibentuk Tuhan ini orangnya. Dihajar dulu sama Tuhan. Puasa 3 tahun, harta habis. Saudara nggak gampang ikut Tuhan, saya katakan gak gampang. Mau khotbah aja hari ini juga dibentuk Tuhan, dihajar Tuhan tadi malam. Sampai mimpi yang mengerikan. Tadi malam saya mimpi yang begitu mengerikan. Tentang zaman akhir. Maksudnya akhir zaman. Akhir zaman, saya tadi malam mimpi akhir zaman. Oh, mengerikan. Tapi saya selamat. Saya sama keluarga saya selamat. Jadi banyak orang yang minta tolong dan akhirnya hancur. Dia bilang, Yesus tolong, lotong. Akhirnya hancur dia. Makan dia, habis dia. Tapi orang yang benar-benar ikut Tuhan akan selamat, amin. Dia melakukan kehendak Tuhan. Yang mau dihajar, yang mau dibentuk Tuhan, katakan amin. Jangan dikit-dikit
cengeng, dikit-dikit nangis, dikit-dikit mewek. Oh, ditegur Pak Gembala langsung pek. Sakit sedikit aja nggak datang. Saya mau katakan, saya ini kesaksian biar semua orang lihat di dunia ini. Saya lagi sakit. Seharusnya saya harus bed rest. Tapi saya mau katakan, saya punya iman. Di balik saya sakit ada kelemahan, saya ada kekuatan Tuhan. Jangan mudah cengeng. Dikit-dikit, aduh Pak Gembala gue sakit. Selama kamu belum diimpus, belum tangan diikat. Amin. Kembali kepada firman Tuhan Matius 7 tadi katakan, sempitlah jalan yang menuju kepada sorga, dan sedikit orang. Persoalannya berapa banyak orang yang mau jadi murid Tuhan? Berapa banyak orang yang mau jadi jemaat Philadelphia? Amin. Dan dikatakan di kitab Wahyu, ada 7 malaikat. Saudara tahu siapa malaikat itu? Malaikat itu adalah gembala-gembala, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang sungguh melayani di jemaat itu. Katakan amin. Makanya saya katakan, jadi gembala itu tidak gampang. Seperti saya ini gak gampang. Air mata, harta, nyawa harus dipertaruhkan kepada Tuhan. Amin. Makanya kepada mahasiswa juga saya mau katakan, jadilah mahasiswa teladan, jadilah mahasiswa yang militan. Katakan amin. Engkau punya masa depan, ya. Jangan berpikir kalau saya nanti tamat kuliah, oh saya akan berkhotbah dengan PK yang besar di kota. Pernah saya tanya, kalau kau mau khotbah nanti di mana? Di Singapura Pak, lebih enak. Saya bilang pergi kau ke laut. Kalau tujuanmu mau cari itu. Kalau kau mau betul-betul melayani Tuhan, pergi kau ke pedalaman. Sebelum kau punya gelar pendeta, seperti saya dulu, sebelum saya punya gelar pendeta, saya punya gelar evangelis, EV. Jadi penginjil misionaris, pergi ke pedalaman, ke desa-desa. Itu baru namanya jadi gembala, amen. Tapi banyak gembala palsu juga. Hari ini banyak gembala palsu. Saya tahu ada satu gereja gembalanya gak pernah khotbah. Ada itu, gembalanya gak pernah khotbah. Ya, orang lain, pendeta-pendeta yang namanya besar, bukan badannya besar, namanya besar, yang top-top supaya banyak jiwa. Terus saya tanya, kapan gembala itu khotbah? Saya bilang, gembala itu harus kasih makan, betul gak? Bukan hanya makan rohani, makan jasmani, kayak di tempat ini. Amin. Mikirnya kepala sampai ke bawah, kaki ke atas. Itu namanya gembala. Tapi kalau udah gembalanya seperti itu, gembalanya betul-betul, tapi jemaatnya, ya kan gue gembala, kan gue bukan gembala, gue jemaat. Nah, santai-santai aja, tenang-tenang aja, yang susah kan gembala. Tapi ingat nanti hari penghakiman. Kamu sudah menghormati gembalamu? Karena dia wakil, betul gak kata Tuhan? Betul gak? Karena di dalam kitab Wahyu, malaikat-malaikat itu adalah gembalanya Tuhan, amin. Jika kau tidak menghormati gembala-gembalamu, siap ke laut, saya katakan. Laut neraka maksudnya. Amin. Hiduplah di dalam kebenaran dan kekudusan, amin. Siapa lagi yang menghajar, siapa lagi yang menegur? Kalau kau juga tidak mau ditegur oleh gembalamu, jangan katakan saya siap ditegur Tuhan, tapi oleh gembalamu terus kau langsung mewek. Ini khotbah ini keras, kata, waduh Pak Pendeta Pasaribu ini keras banget khotbahnya. Saya sering ada komen, lu kalau khotbah keras-keras, emang iya. Daripada khotbah saya lembek-lembek, lu masuk neraka. Mendingan keras-keras tapi masuk surga. Amin. Amin. Masih ada yang lebih keras.
Ada tuh kakek-kakek sudah umur berapa tuh, di atas 70, khotbahnya aduh nggak pernah lembek. Hari ini dia bikin convention, kalau khotbah berapi-api. Masa saya kalah dengan opah itu? Amin. Saya simpulkan, jadilah orang Kristen. Matius 7 ini bicara menjadi panggilan. Ada 2 tipe. Amin. Apakah kita mau menjadi orang yang mau gampang masuk kepada jalan yang lebar, yang gampang-gampang, jadi orang Kristen yang gampang, yang penting gue udah datang ke gereja, yang penting gue udah kasih persembahan, yang penting gue udah kasih persepuluhan. Enggak itu. Anda nggak ngasih persepuluhan, Tuhan nggak tuntut. Tapi Tuhan tanya, kenapa kau tidak bisa kasih persepuluhan? Contoh, aduh Pak Kepala, habis gue miskin. Dia bikin miskin siapa? Dia bikin lo susah siapa? Nah, itu contoh kecil. Terus Pak, Tuhan tanya nanti, kenapa kau tidak melayani Tuhan di waktu kau masih hidup di dunia? Kata Tuhan kan. Habis Tuhan, gue sibuk banget sih, kerjaan gue banyak. Ada lagi, saya baru-baru ini di WA Group juga ada teman. Waktu pendeta datang mengajak kau jadi pendeta gereja, kenapa kau tolak? Habis belum berkenan Tuhan, habis belum pantas saya jadi pendeta Tuhan. Emang pantas atau tidak pantas, apakah karena dirimu atau karena orang? Tak ketawa lagi kemarin. Keluarga belum, saya tanya keluarga dulu. Emang mau masuk surga bawa orang beramai-ramai bawa keluarga? Betul nggak? Betul nggak? Saya jadi pendeta itu nggak tanya istri saya, itu tanya tuh. Ma, saya dapat panggilan jadi pendeta. Saya yakin kalau waktu itu 20 tahun yang lalu pasti saya jawab pasti di mimbar ini, pasti istri saya pasti tolak. Saya nggak minta persetujuan tuh sama istri dan anak, orang tua saya, mertua saya. Dan saya tahu setelah saya memilih jadi pendeta banyak tantangan, banyak hambatan dari dalam sendiri. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya mereka ngerti karena ini panggilan Tuhan. Ngapain saya tanya istri? Kalau saya tanya istri pada saat itu, nggak jadi gue jadi pendeta, saya jamin. Amin. Orang di sorga itu enak, saya katakan. Ya, maaf ya, rumah kamu yang paling bagus di bumi ini apa ya? Yang di Amerika apa? Beverly Hills. Kuburan yang bagus di Indonesia ini apa? San Diego Hills. Itu belum apa-apa aja di sorga, katakan amin. Manusia dunia ini manusia daging, sibuk. Saya nggak larang kalian kerja keras, saya nggak larang umat manusia untuk kerja keras. Kamu kaya nggak, saya larang. Tuhan juga nggak larang. Tapi ingat, di tengah kesibukan, engkau harus bawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Dan kau jadi ladangnya Tuhan, kau jadi baiknya Tuhan. Amin. Ya, jangan amin-amin, besok lakukan. Dalam PR kepada mahasiswa saya, strategi pekabaran Injil. Masih seolah-olah kau menginjili si A atau si B. Masih ada juga yang copy paste. Saya kira seolah-olah menginjil ini, udah contek lagi. Aduh Tuhan Yesus. Calon hamba Tuhan lu masih nyontek juga. Aduh Tuhan Yesus. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tobatkan mahasiswa saya. Masih nyontek. Aduh Tuhan. Ada yang lebih parah lagi, mahasiswa saya. Ini mahasiswa teologi, ini saya bilang di depan umum banyak. Ada yang jawabnya pakai googling, langsung copy paste dari Google, langsung ceplok masuk. Saya bilang, emangnya saya dosen ini baru setahun 2 tahun apa? Saya itu dari mulai di UNJ, di UI, dari sekolah saya sudah jadi asisten dosen. Saya sudah asisten dosen, saya sudah pernah jadi dosen, jadi guru, udah pernah. Ini yang namanya copy paste tuh, aduh, yang namanya plagiat. Baru saya lihat tulisannya udah kecium baunya, copy paste.
Kalau orang sekuler nggak apa-apa, ini anak Tuhan, teologi, jurusan teologi, apa Tuhan Yesus, saya bilang. Ya, apa di Matius 7 ayat 13? Mau yang instan. Mau yang instan menuju ke apa? Kebinasan. Kasih tahu teman-teman. Kalau kerja-kerja yang original, amin. Amin. Orang senang yang original atau yang palsu? Original. Jadilah orang Kristen yang Mau dikatakan orang Kristen palsu? Kalau mau jadi orang Kristen yang original, mau dibentuk Tuhan, mau dipakai Tuhan, mau diuji Tuhan, amin. Jangan mudah ngambek, jangan mudah mewek, jangan cengeng, amin. Dan jangan lemah. Lihat Paulus, udah sakit aja masih pergi. Udah sakit aja dia masih tulis surat kiriman. Terakhir di mana? Di kota? Nggak tahu. Nah, ini mau baca Alkitab dalam nama Yesus. Paulus aja sudah matanya lamur masih bisa dia. Sekalipun dia lemah masih. Makanya saya mau buktikan. Sekalipun saya divonis dokter harus bed rest sakit. Tapi saya mau buktikan bahwa saya ikut Tuhan. Kalaupun saya bilang sama teman saya, teman saya duluan. Barusan minggu lalu saya bilang sama teman saya, duluan dia meninggal tadi malam. Dia komunikasi, dialog sama saya minggu lalu. Gimana Pak Pendeta, kita sama-sama lemah. Saya bilang, sabodoting, saya bilang. Tahu sabodoting? Emangnya gue pikirin, kalau saya mau dipakai Tuhan, biarpun saya mati di atas mimbar, saya mati untuk Tuhan. Amin. Ngapain saya? Aduh, Tuhan, gue kan lemah. Izin dulu ya Tuhan. Nggak bisa. Kalau Tuhan mau pakai. Amin. Amin. Saudara diberkati. Saudara diberkati. Katakan, aku mau ikut Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Mana tangannya? Masa Pak Pendeta? Sekali ulang lagi. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dibentuk Tuhan. Awas hati-hati. Ini bukan hanya mahasiswa, kita jemaat semua. Yang udah tua-tua juga, apalagi yang udah tua-tua. Gampang tersinggung di gereja ini. Pendeta keras suaranya langsung. Karena Tuhan juga keras sama saya. Kalau Tuhan keras sama saya, berarti Tuhan saya. Jadi malaikat, dalam kitab Wahyu ini malaikat, gembala, ya. Gembala original, bukan gembala palsu, bukan nabi palsu. Jadi hormati apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan. Mari kita ikuti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau menegur kami. Berbahagialah kami yang ikut dalam jalan yang sempit. Kami siap dibentuk Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Kami ladangnya Tuhan. Kami baiknya Tuhan. Kami tidak mau kompromi dengan siapapun, termasuk keluarga. Kalau kami mau dipakai Tuhan, kami siap Tuhan bekerja untuk Tuhan. Karena pada saatnya nanti kami masuk dalam haribaan Tuhan. Kami akan bertanggung jawabkan apa yang kami sudah lakukan ya Tuhan. Karena penginjilan itu adalah yang diminta Tuhan. Amanat agung itu sebagai murid Tuhan kami mau siap lakukan ya Tuhan. Apapun penderitaan kami, diejek, dibully, difitnah, dikucilkan, kami siap Tuhan. Sekalipun kami diancam dibunuh, seperti hamba-Mu waktu masuk pedalaman pedesaan, kami tidak takut. Kalau mau Tuhan pakailah. Selama Kairos ada, kesempatan itu kami ada, kami mau gunakan itu dalam kronos hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Jalan yang sempit menuju Zoe Aeneos, kehidupan yang kekal. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Jadikan kami orang-orang yang siap menuju Zoe Aeneos, kehidupan yang kekal. Haleluya. Amin.